Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Esther Margareta Sitorus, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Batam, dan rekan saya Dewi Revitasari dari SMP 52 Batam. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percakapan pra-observasi dalam rangka coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Miss Esther. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Miss Esther bagaimana? Sehat. Ya Bu Dewi, ini mau supervisi ya kan? Iya. Jadi sebelum kita supervisi, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Yang pertama itu tujuannya. Ada tujuan supervisi kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui bahkan juga mengevaluasi ya Bu ya. Iya. Bagaimana jalannya pembelajaran nanti. Itu tujuan supervisi yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Untuk tujuan percakapan hari ini adalah sebagai persiapan awal, Iya. ya, untuk persiapan Ibu dalam pelaksanaan supervisi nanti. Oke, Ya. baik ya. Jadi itu yang pertama, tujuan pembelajaran kira-kira Bu yang akan dilaksanakan besok atau kapan kita nanti akan supervisi itu? Rencananya nanti di kelas 8A ya, Iya. pada hari Kamis 25 Juli 2024 jam ke-3 sampai dengan jam ke-4 gitu. Kamis ya Bu ya, berarti besok langsung ya Bu ya. Iya. Tujuannya apa ya Bu? Jadi tujuan saya ini melalui pembelajaran berkelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu dengan tepat. Menganalisis tadi Fungsi ya? Iya, hubungan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Ya, menganalisis relasi, fungsi untuk korespondensi satu-satu tadi. Iya. Iya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Iya. Dan tadi di kelas 8 Iya. matematika di jam ke-3 dan 4. Nah, untuk area pengembangannya yang akan dicapai kira-kira Bu yang Kalau area pengembangannya tentunya sikap juga, sikapnya itu yang akan saya kembangkan itu kerjasama atau kolaboratif, lalu juga ada tanggung jawabnya, terus juga berpikir kritis juga nanti dalam tanya jawab saya dengan peserta didik agar mereka tuh bisa berpikir loh gitu, jadi keluar berpikir kritisnya. Juga ya Bu ya. Nanti juga di pengetahuannya juga saya mau mereka itu menjawab LKPD dengan tepat, dan di keterampilannya mereka nanti akan mempresentasikan hasilnya, lalu juga dapat berbicara, mengemukakan pendapatnya gitu. Oke Bu, jadi tadi ada 3 hal ya sebenarnya mau dikembangkannya luar biasa Bu. Dari sikap itu kolaborasi, tanggung jawab dan berpikir kritisnya tadi, pengetahuannya tadi dalam menganalisis soal-soal ya Bu ya, mengerjakan LKPD, pemecahan masalahnya lah gitu ya. Iya betul. Dan di keterampilannya tadi bagaimana keterampilan komunikasi dan juga presentasi. Wah luar biasa Bu. Untuk area pengembangannya ada banyak hal sebenarnya, tapi yang saling berhubungan itu ya, yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang ingin dicapai, apa ya strategi yang Ibu rencanakan? Saya itu menggunakan pendekatan saintifik ya, Miss Esther, lalu juga saya juga menggunakan modul pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi kan kita berikan mereka masalah, jadi mereka bisa menganalisisnya, kira-kira nanti pemecahannya bagaimana gitu. Strateginya tadi pakai saintifik modelnya PBL. Proses pembelajarannya tadi berkelompok sama individu atau bagaimana? Berkelompok tadi. Tujuannya berkelompok. Dan ada tadi LKPD ya Ibu. Tadi ya. Berkelompok dan ada LKPD. Luar biasa ya Bu ya. Lalu Bu, kira-kira dalam melaksanakannya media pembelajaran apa ya yang digunakan? Ya nanti paling saya menampilkan video, lalu nanti saya akan menampilkan PowerPoint seperti biasa lah gitu ya. Video dan PowerPoint gitu ya. Ya itu tadi dalam rangka memberikan assessment dan juga materi pembelajaran. Iya, nanti kalau asesmennya saya juga bisa menggunakan kuisis juga. Luar biasa ya Bu ya. Lalu yang selanjutnya nih Bu ya,
apakah ada nanti di akhir pembelajaran itu dilakukan refleksi atau gitu? Iya, saya lakukan refleksi juga seperti biasa. Saya berikan form kepada peserta didik, nanti juga mereka isi sebagai bahan acuan saya untuk nanti ke depannya seperti apa gitu. Apakah sudah tercapai apa belum tujuannya? Oke, mantap Bu, mantap. Jadi tadi sudah ada ya Bu ya strateginya juga dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan ya Bu. Iya. Nah, kita sampai nih Bu di akhir dari pembicaraan praobservasi kita. Kira-kira untuk percakapan kita hari ini apa ya yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ya, saya seperti sudah dapat juga masukan dari Miss Esther juga. Nanti persiapan saya sudah siap gitu ya, saya sudah siap dengan supervisi nanti, karena kan sudah ada jelas tujuannya tadi juga dan strategi yang saya gunakan. Jadi saya sudah sudah dapat persiapan awalnya siap, gitu ya, lebih siap ya, dan lebih terstruktur mungkin. Iya, betul. Hal yang sudah ingin kita fokuskan untuk dikembangkan. Iya, betul Mas Esther. Ya, luar biasa sih Bu, tadi sangat jelas yang Ibu sudah paparkan, mulai dari tujuan, ada pengembangan, strategi, media yang akan digunakan juga sudah Ibu paparkan dengan jelas. Saya juga tidak sabar untuk menunggu di hari Kamis ya Bu ya, jam ke-3-4 di kelas 8A untuk melaksanakan supervisi di kelas Ibu Dewi. Saya yakin itu akan menjadi sebuah kelas yang sangat menarik. Ya, oke. Terima kasih Bu. Semangat juga untuk mempersiapkannya. Ya. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi juga Miss Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hubertus, bagaimana perasaanmu hari ini? Happy? Happy, harus happy Bu. Senang Bu. Senang, kenapa senang? Udah belajar MTK. Kenapa? Karena belajar MTK. Oh, karena belajar MTK. Kelly, bagaimana perasaanmu hari ini? Kenapa? Kenapa? Lagi senang aja, hatinya lagi berbunga-bunga. Oh begitu, ya mudah-mudahan kalau senang berarti belajarnya juga lebih mudah masuk ke dalam pikiran. Apakah ada teman kita yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat selalu, amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, Hubertus, boleh mimpin doanya ya Nak? Siap. Berdoa mulai. Beri selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kamu lihat di slide yang sudah Ibu tampilkan. Kita masuk pada materi korespondensi 1-1. Tapi sebelumnya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang relasi dan fungsi. Oke, sekarang kamu lihat dulu. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan kembali atau menceritakan ulang apa itu relasi atau apa itu fungsi? Ada nggak? Ayo, siapa? Ladies? Apa ladies? Relasi. Iya. Fungsi adalah relasi. Kalau fungsi, tidak semua relasi adalah fungsi. Ya, betul. Jadi memang dibaca aja ya, Dis ya. Jadi kita lihat ke depan. Ada relasi, itu ada himpunan, dua himpunan A dan himpunan B.
Himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B ada A, B, C, dan D. Kenapa ya kok misal yang himpunan yang pertama itu disebut bukan fungsi? Kamu tahu nggak? Karena dia jomblo. Siapa yang jomblo? 2 dan B. 2 dan B-nya jomblo. Apa nama lain dari jomblo? Jangan jomblo dong. Iya, tidak punya pasangan. Jadi anggota himpunan A itu tidak memetakan 1 pada anggota himpunan B. Jadi ada yang kosong di A-nya. Oke. Nah, kalau yang gambar kedua itu disebut dengan relasi nggak? Iya. Ya. Lalu fungsi nggak? Iya. Kenapa fungsi? Iya, karena semuanya dia memetakan 1 pada himpunan B. Masih ingat ya yang mana relasi, yang mana fungsi ya? Oke, kita lanjut. Nah, Ibu akan memberikan motivasi hari ini itu pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi, wow, berat ya. Berat nggak? Berat ya? Berat ya. Jadi, apa sih Bu gunanya kita belajar hari ini? Apa sih gunanya kita belajar hari ini? Iya. Bakal kita untuk di masa depan. Untuk bagaimana kita menghadapi nanti kehidupan kita yang selanjutnya. Contoh, kamu tidak tahu cara bertransaksi, cara berjualan atau bagaimana. Saya dulu di sekolah pernah belajar, berarti ada gunanya juga kan saya belajar. Nah, jadi tidak ada belajar yang sia-sia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk melalui pembelajaran berkelompok, kita itu dapat menganalisis hubungan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi, fungsi, dengan menggunakan berbagai representasi yang tepat. Nah, kita hari ini mau ngapain sih? Apa aja kita mau ngapain aja hari ini? Rangkaian kegiatannya, kita yang pertama itu ada pembelajaran secara berkelompok. Nah, ini sudah duduk berkelompok, sudah bagus. Kelompok 1 yang mana? 1, 2? Ya, Bertus 3? Kelly 4? Kayana 5? Oke, Clara udah. Nah, yang kedua nanti setelah berkelompok kita akan mengerjakan LKPD. Setelah itu salah satu kelompok nanti akan mempresentasikan jawabannya dan kelompok lain wajib menanggapi. Oke. Nah, hari ini penilaiannya Ibu akan menilaikan disiplin, sikap disiplin dan percaya diri serta kolaborasi kalian ya. Nanti kolaborasinya seperti apa? Ibu mau lihat kira-kira kelompoknya yang satu nih kompak nggak ya? Yang kedua kompak nggak ya? Gitu. Tadi sudah kita bagi kelompoknya. Sudah, lanjut ya. Sekarang kamu amati. Video di depan. Kedengeran? Nah, sudah dilihat videonya. Tentang apa ya? Satu-satu. Ayo. Tentang apa, Angge? Iya, panca indera. Siapa yang bisa menyebutkan kembali panca indera kita? Ya, Hubertus. 5 panca indera kan? Iya. Dari mata, indera penglihatan, hidung, indera penciuman, kulit, indera peraba, telinga, indera pendengaran, dan lidah, indera pengecap dan atau perasa. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bertus. Oke, jadi tadi kan ada bisa kita kelompok indera kita ya, yang ada mata, hidung, kulit, telinga, lalu ada lidah. Nah, yang himpunan A itu kita kelompokkan panca inderanya. Yang B-nya penglihatan, penciuman, peraba, pendengaran dan perasa. Nanti kamu kelompokkan dalam himpunan A dan juga himpunan B. Coba kamu buka dulu LKPD-nya. Himpunan A
ada apa saja, himpunan B juga ada apa saja. Silakan mulai dikerjakan. Oke, nah sekarang sudah selesai kerja kelompoknya, berarti saatnya perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dibicarakan sama teman-temannya. Ayo, silakan kelompok ladies, boleh maju yang pertama. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di kelompok A ada mata, hidung, kulit, telinga, dan lidah. Dan di kelompok B ada penglihatan, penciuman, peraba, dan pendengaran, dan perasa. Mata ke indera penglihatan, hidung ke indera penciuman, kulit ke indera peraba, telinga ke indera pendengaran, lidah ke indera perasa. Oke, itu tadi penjabaran dari kelompoknya si ladies. Nah, ada pertanyaan di LKPD-mu itu? Ada pertanyaannya? Ada. Coba silakan dijawab, coba langsung. Pertanyaan pertama, 1. Apakah setiap anggota di A dipasangkan dengan setiap anggota di B? Iya. Baca nomor 2. Apakah setiap anggota di B dipasangkan dengan setiap anggota di A? Nah, ini yang jawab. Yang ketiga, berapa anggota A yang dihubungkan dengan satu anggota di B? Jadi kalau salah mereka gimana jawabannya? Iya, nggak apa-apa. Berapakah anggota A yang dihubungkan dengan satu anggota di B? Berarti semuanya dihubungkan kan ya? 5. Iya, ada 5. 5 anggota A ya kan? Lanjut. Anggota B. Nomor 4. Berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota di A? Contoh. Benar. Oke. Silakan tanya, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi ini. Terima kasih, selamat siang semuanya. Iya, siap. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini saya mau menjelaskan korespondensi satu-satu dan bukan korespondensi satu-satu. Di gambar 1, kenapa ini bukan korespondensi satu-satu? Karena si duanya ini bercabang, dan yang bagian B ini, yang bagian C itu dia tidak kena pasangan sama sekali. Sedangkan korespondensi satu-satu itu wajib mempunyai pasangan masing-masing dan tidak boleh bercabang ataupun selingkuh. Di gambar 2 sama juga. Nah, si dua ini tidak mempunyai pasangan, makanya dia dibilang bukan korespondensi satu-satu. Mari kita datang ke yang bagian 3, gambar 3. Nah, di 3 nih, 2 orang ini yang jomblo. Jadi mereka nggak bisa. Tidak mempunyai pasangan. Nah, mari kita masuk ke pertanyaannya yang akan dibacakan teman saya. Dari contoh yang disebutkan di atas, dapatkah kamu simpulkan apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B dan sebaliknya. Nah, sekian presentasi kami pada hari ini. Sebelum kami tutup, apakah teman-teman ada ingin bertanya tentang korespondensi satu-satu? Ya, silakan Amsal. Perkenalkan, nama saya Amsal dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah himpunan A juga memiliki 2 cabang ke himpunan B, termasuk juga korespondensi satu-satu?
Baik, terima kasih. Itu disebut bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena korespondensi satu-satu itu hanya boleh memiliki satu pasangan dan tidak boleh bercabang sama sekali. Mau bagaimanapun tidak boleh sama sekali ya. Baik sekali ya, baik sekali. Paham. Baik, bagaimana? Silakan tanya lagi. Bagaimana misal, apakah puas dengan jawaban kami? Oh, baik. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kami tutup dengan salam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman semuanya mengenai kegiatan dua kita, membedakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 3, nama saya Angelina. Saya Melita Ardiani. Dan mari kita masuk ke penjelasannya. Pertama-tama kita bisa lihat dulu gambarnya teman-teman di depan. Ya, di situ soalnya dibacakan. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu atau bukan korespondensi satu-satu? Nah, teman-teman, di soal yang pertama itu ditanyakan apakah relasi himpunan A ke B itu merupakan korespondensi satu-satu atau bukan. Jawabannya itu adalah bukan. Yang bukan korespondensi satu-satu itu seperti di gambar A dan B, sedangkan yang korespondensi satu-satu itu ada di C. Kenapa? Karena di gambar C itu semua himpunan A dan B itu ya terisi, dipetakan secara satu-satu gitu. Punya pasangan, iya benar ya. Kalau yang bukan korespondensi satu-satu, dia berhubungan tapi ada yang nggak berpasangan. Iya. Seperti itu. Lanjut ke soal kedua. Kalau bukan termasuk korespondensi satu-satu, apakah diagram tersebut menunjukkan fungsi? Jelaskan. Dari ketiga gambar ini yang merupakan fungsi yaitu adalah gambar A, yaitu gambar yang himpunan A-nya itu berhubungan semua dengan himpunan B. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan perbedaan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Oke. Jadi relasi itu semua himpunan A harus memetakan ke B, walaupun hanya satu cabang. Tapi kalau fungsi, himpunan A itu tuh harus berhubungan ke B. Pokoknya himpunan A ini nggak berkosong kayak gini. Ya, tidak bercabang. Sedangkan korespondensi satu-satu itu tuh seperti di gambar C, itu punya metanya satu-satu, cabangnya satu-satu, jadi nggak dua atau lebih. Pokoknya masing-masing satu lah, jangan malu. Oke, terima kasih tadi ya. Sudah ada kelompok yang maju untuk presentasi, lalu sudah ada yang bertanya. Ibu harap semuanya sudah paham dan mengerti ya apa yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-temanmu. Baik, sebelum penutup, ada yang bisa menyimpulkan nggak ya? Kira-kira korespondensi satu itu dari himpunan A ke himpunan B itu apa? Silakan, Kayana, angkat tangan, boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Kayana dari kelompok 4. Saya akan menyimpulkan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B dan sebaliknya. Memasangkan setiap anggota B pada tepat setiap anggota A. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali Kayana. Silakan, tepuk tangan untuk Kayana. Kesimpulan yang tepat ya. Jadi korespondensi satu pokoknya intinya nak, dia harus tepat punya satu di anggota B. Tidak boleh ada yang kosong, tidak boleh ada yang bercabang. Oke, itu aja intinya dia. Jadi perbedaan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu.
relasi itu dia intinya ada saja aturan yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Kalau fungsi itu disebut dengan relasi yang khusus memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B. Sedangkan korespondensi fungsi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pada anggota B. Jadi kalau ibu tanya, apakah relasi termasuk fungsi? Ya. Apakah fungsi termasuk korespondensi satu? Tidak. Kenapa? Tidak karena dia bercabang kalau fungsi. Ulangi. Ibu tanya, apakah relasi termasuk fungsi? Ya, oke. Apakah fungsi termasuk korespondensi satu-satu? Iya. Karena korespondensi satu kan fungsi, fungsi yang memetakan A ke B. Nah, jadi semua relasi adalah fungsi. Lalu tidak semua fungsi adalah korespondensi. Lanjut. Sudah tadi, sekarang ibu mau nanya nih, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Senang banget. Senang banget. Kamu senang, Panji? Serius, kenapa? Kenapa, Panji? Karena bisa memahami? Oh, begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi pesan moral yang akan ibu sampaikan. Selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Seperti tadi sudah ada indera-indera yang sudah kita peroleh. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kulit, ada lidah. Maka rawatlah indramu dengan sebaik-baiknya. Bersyukur juga karena kita semua diberi lengkap, punya indera semua ya, Nak ya? Oke. Oke, selesai hari ini. Kita akan lanjut lagi ke pertemuan berikutnya mengenai sistem pertama linear dua variabel. Ibu cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Esther Margareta Sitorus dan Saya Dewi Witasari. saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Kota Batam, dan Ibu Dewi adalah guru yang telah saya observasi di pertemuan sebelumnya. Bersama kami juga hadir Ibu Rojila sebagai pengajar praktik. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya Bu ya. Mohon izin Bu, kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi kepada Ibu Dewi Revita. Ya, selamat siang Bu. Siang, Miss Esther. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Gimana, Miss Esther? Sehat. Alhamdulillah. Ya Bu, adapun percakapan kita pada siang hari ini adalah mengenai pasca observasi terhadap pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di pertemuan kita sebelumnya. Ya Bu, tujuannya adalah bukan menggurui, bukan menunjukkan siapa yang lebih hebat, tetapi mau bersama-sama merefleksikan dan juga mengevaluasi dari pembelajaran kita dan membuat apa hal yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi Bu Dewi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama Bu, kira-kira bagaimana ya perasaan Ibu setelah menjalankan kegiatan observasi di pertemuan sebelumnya? Perasaan saya tentu ya lega ya, lega, senang juga karena alhamdulillah yang kemarin sudah kita laksanakan observasinya berjalan dengan lancar gitu. Jadi memang merasa senang lah, cukup lega dan senang sekali. Anak-anaknya juga bisa diajak. Iya, anak-anaknya juga bagus. Maksudnya kondusif ya Bu ya? Iya, kondusif sekali ya. Luar biasa ya Bu ya. Saya juga melihatnya seperti itu ya. Anak-anak juga cukup kondusif dan juga terutama dalam pembelajaran mulai dari awal sampai akhirnya gitu. Kalau area pengembangan Bu yang kemarin Ibu
rencanakan itu boleh diceritakan kembali dan juga langkah-langkahnya, Bu? Ya, kemarin saya ada 3 area pengembangan yang saya fokuskan kemarin. Untuk sikapnya itu mereka itu mandiri, terus kolaboratif dan tanggung jawab ya dalam mengerjakan tugasnya. Terus juga di area pengetahuan, alhamdulillah mereka juga udah bisa menganalisis tujuan pembelajaran yang saya berikan melalui LKPD yang sebagai bahan sebagai media. Media. Dan satu lagi di keterampilan mereka alhamdulillah sudah walaupun ya namanya anak-anak ya kan bisa sekali namanya belajar gitu ya. Jadi ada yang sudah saya kelihatannya itu udah pede sekali dengan mengungkapkan pendapat, berbicara di depan untuk presentasi, tapi juga ada sebagian yang memang masih belajar lah, tahap belajar perlu dibimbing. Iya, betul sekali. Iya ya Bu ya, jadi luar biasa ya. Ada 3 tadi kemarin ya Bu ya yang mau dikembangkan, yaitu dari segi anaknya. Yang pertama dari sikap, dan itu juga sudah nampak sih dari cara Ibu membimbing mereka untuk dapat mewujudkan sikap yang bergotong royong dan juga tadi kolaboratif, gotong royong ya kan, dan juga tadi bertanggung jawabnya luar biasa melalui tadi kerja kelompok yang Ibu buat ya. Juga tadi ada pengetahuan LKPD juga sudah mereka juga saya lihat sih sudah menjalankannya dengan baik, mengerjakannya ya, dan aktif ya Bu ya. Cukup aktif seperti itu, dan juga untuk keterampilan tadi sudah Ibu jelaskan. Nah Bu, kira-kira sepanjang pembelajaran tadi kemarin, kira-kira ada yang merupakan tantangan atau yang perlu Ibu tingkatkan nggak ya? Iya, memang sebagian besar sih suasana sudah kondusif, tapi kan namanya kita di dalam pembelajaran itu ya Mister, memang biasanya itu adalah titik-titik di mana anak-anak itu kira-kira ini fokusnya nih masih nggak gitu, dan ada nggak ini hilang-hilang fokusnya. Jadi mungkin menurut saya itulah yang menjadi tantangan bagi saya, bagaimana supaya anak ini terus merasa antusias gitu ya dalam pembelajaran itu sih menurut saya. Ya luar biasa ya Bu ya. Memang itu tadi yang mau saya sampaikan sebagai umpan balik juga. Di tengah-tengah pembelajaran itu memang anak-anak sering kehilangan fokusnya, atau mungkin terbawa suasana gitu ya Bu ya dalam belajar. Nah di saat seperti itulah memang kita harus bijak menghadapinya. Mungkin dengan melakukan yang namanya mindfulness seperti itu Bu, bisa di tengah-tengah, atau ice breaking. Betul. Ya, seperti itu di tengah-tengah supaya mereka kembali lagi fokus, karena yang saya lihat juga seperti itu tadi Bu. Adalah bukan semua, tetapi 1-2 dalam satu kelompok itu kan, tapi lumayan agak mendistract teman-teman yang lainnya ya Bu ya. Benar sekali. Nah Bu, kira-kira dari tantangan itu kira-kira apa ya hal yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikannya gitu ke depannya? Jadi tadi alhamdulillah Mister juga udah kasih masukan gitu ya. Tadi bener sih kalau saya menambahkan kira-kira di tengah-tengah itu kita tambahkan ice breaking gitu, sepertinya memang sangat-sangat membantu sekali mereka supaya nggak terlalu jenuh duduk juga gitu kan. Mana tahu nanti kita bisa sedikit stretching gitu kan ya, atau stretching juga ya, nari-nari juga gitu di kelas, walaupun hanya seperti 1 menit atau 2 menit, kayaknya itu juga menolong ya supaya anak tuh bisa kembali fokus lagi ya. Terima kasih Mister. Kita kan sama-sama. Tadi juga Ibu sudah mengungkit soal itu kan. Betul. Lalu Bu, kira-kira dalam melaksanakan rencana tindak ke depannya ini nih, pihak mana ya? Kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa saja ya Bu? Tentunya kalau dukungan saya perlu ya, tapi saya perlu dukungan dari contohnya nih, misalkan memang saya membutuhkan sarana ya, jadi saya memang berhubungan dengan pihak sarana yang ada di sekolah untuk meminjam alat peralatan saya dalam mengajar, contohnya kayak infocus, kayak laptop gitu, speaker juga mungkin speaker juga butuh gitu kan. Iya, jadi saya mungkin berhubungan dengan pihak sarana di sekolah, lalu juga saya mungkin nanti kan tadi sudah sharing ke Miss Esther. Nah, jadi mungkin saya tanya juga sama yang lainnya gitu, teman-teman yang lainnya ada nggak yang lebih mau tahu lebih menarik kegiatannya seperti apa. Jadi saya minta tolong juga, nanti saya tanya sama teman-teman lainnya, rekan-rekan lainnya. Jadi kalau untuk materi mungkin saya juga bisa searching di YouTube juga bisa gitu kan. Jadi
saling inilah Miss Esther memang membutuhkan dukungan dari kolaborasi sama guru-guru sama sarana juga. Iya, luar biasa Bu. Berarti tadi ada membutuhkan dukungan dari pihak sarana prasarana kita, lalu dari guru-guru yang lain juga ya, yang mungkin memang sering melakukan ice breaking. Iya, terutama juga, mungkin saya yang sesama guru mapel saya ya, iya, gitu benar, ya. Yang cocok lebih, dengan matematika. Iya, mana tahu ada mereka kayak kuis-kuis yang lebih mengasah gitu kan. Benar. Yang bermain ternyata itu sekaligus belajar. Iya. Ya, luar biasa Bu ya. Maksudnya sudah sangat terfokus sih apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya, dan juga Ibu sudah menggali cara atau mencari solusi atas apa yang Ibu ingin tingkatkan tadi. Nah, untuk kira-kira Bu, kan selain itu ada area pengembangan lain, kan Ibu sudah mencapai nih yang tadi. Kira-kira ke depannya area pengembangan apa lagi ya Bu yang ingin Ibu capai? Gitu? Mungkin bagi saya ya, bagi saya pribadi yang harus saya capai lagi itu sepertinya pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin prosesnya sudah saya jalankan secara tidak langsung, tetapi konten dan produknya gitu ya yang belum memang saya harus lebih capai gitu ya nanti ya di kedepannya. Juga mungkin di penerapan budaya positif juga. Saya harus tambahkan di awal, mungkin juga harus paling tidak sepakatan sama kelas saya nanti sebelum belajar kita gimana pendapat yang lainnya seperti apa, kelas yang nyaman gitu ya Miss ya. Iya. Terus juga yang terakhir mungkin pembelajaran sosial emosional ya. Yang berpusat pada siswa ya, mudah-mudahan sudah dijalankan tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Sih. Luar biasa Ibu ya, ada banyak sebenarnya yang ingin Ibu capai ya dan dikembangkan ya. Betul, masih belajar sebentar sambil belajar lah. Iya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwasanya memang tadi juga di pembelajaran itu sudah dilakukan ya, ada pembelajaran ada kerja kelompok, ada mandiri, ada presentasi, itu kan juga merupakan sebuah berdiferensiasi proses, hanya saja di konten dan juga produk ya. Jadi hasil pekerjaan anak itu memang ya kita walaupun tidak harus tiga-tiganya ada di dalam suatu pembelajaran, tetapi bergantian boleh salah satu, seperti itu. Luar biasa Bu. Dan budaya positif juga itu sangat membantu ya, ketika mereka sudah benar-benar meyakini ada nilai-nilai di diri mereka betul. Jadi kita juga jadi guru lebih enak ngajarnya kan Bu. Jadi kan kita kayak terbuka aja ya semuanya, jadi enak mereka juga. Tapi rasa saya tadi Ibu di kemarin itu saya rasa juga sudah menerapkan itu sih. Secara mungkin tidak ini ya mungkin karena kebiasaan melakukan itu terpatrilah di mereka bahwasanya mereka harus melakukan ini gitu kan, sudah pembiasaan. Ya hanya saja tadi yang perlu Ibu terapkan lagi. Dan juga PSE yang ice breaking tadi ya Bu ya, itu kan merupakan salah satu ya. Berdoa juga kan sudah Ibu laksanakan gitu kan, itu kan juga sudah merupakan sosial emosional, tapi memang tadi ingin dikembangkan lagi. Luar biasa Bu Dewi. Bu Dewi ini punya semangat yang luar biasa untuk lebih baik lagi. Oh ya Bu, sebelumnya kira-kira kapan ya Bu mau dilaksanakan ini sampai kita lihat bertemu lagi kira-kira? Ya, saya sih maunya maksudnya paling tidak jangan lama-lama ya misalnya ya. Luar biasa. Misalkan paling enggak ya minggu depannya itu bisa kita laksanakan. Minggu depan berarti di pertemuan selanjutnya. Iya. Jadi bisa langsung satset gitu. Iya benar ya Bu ya. Nggak perlu berlama-lama nanti kita lupa ya apa yang kita mau lakukan. Luar biasa Bu. Memang kalau tidak perlu menunggu lama ya kan Bu. Iya. Karena hal yang baik untuk ditunda-tunda, kalau ditunda-tunda nggak baik juga. Iya, biar ada bahan lagi evaluasi, apalagi kurangnya ini. Betul. Depannya gimana lagi nih? Luar biasa sekali Bu Dewi. Iya. Saya sih berharap semua kita guru bisa seperti Bu Dewi. Iya, mudah-mudahan. Semangatnya ketularan semuanya gitu. Menggebu-gebu. Nah Bu, kita sudah sampai di ujung pembicaraan percakapan kita. Kira-kira apa ya Bu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, refleksinya gitu. Iya, maksudnya ringkasan dari percakapan kita hari ini gitu ya. Alhamdulillah saya sudah menerima saran dari Miss Esther tadi ya mengenai evaluasi. Tapi kita berbagi. Berbagi ya dari Miss Esther juga. Jadi kan kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu ya Miss ya, tentang tadi apa area pengembangan yang akan saya capai juga berikutnya, masukan juga dari Miss Esther seperti apa gitu untuk menghadapi tantangan saya di di pembelajaran berikutnya gitu. Nah, itu sih alhamdulillah sudah terbuka gitu jadi kepikirannya biar bisa
untuk memperbaiki yang kedepannya. Iya, oke. Padahal sebenarnya dari tadi yang ngasih solusi itu kan Ibu terus ya. Saya hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya sih, tapi ya kan syaratnya. Iya, memang begitu kan Bu. Ketika ada nanya, oh ya, ketika otak kita mau mencari, oh ya, iya ya, Apa ternyata saya kira-kira? bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Jadi jawabannya semuanya dari Ibu Dewi sebenarnya. Dari tadi saya hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Saya juga merasakan seperti itu ya Bu ya. Ibu Dewi mulai dari pra observasi kemarin, dalam pelaksanaan observasi juga sejalan apa yang dilakukan dari RPP-nya, modul ajarnya di pra observasi yang sudah kita bicarakan kemarin, ke tahap-tahapnya juga bahkan sampai sekarang konsisten gitu. Dan di dalam observasinya juga media strategi yang Ibu rencanakan juga sudah berjalan dengan baik, Ibu laksanakan. Dan tadi memang area pengembangannya sudah tercapai Bu. Memang tadi ada tantangan dan yang ingin dikembangkan lagi. Iya, betul. Ya, saya berharap sih mungkin di minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Di minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk melihat bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi. Semangat untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu Esther. Bu Rojila, mungkin ada saran untuk kami berdua terhadap kegiatan pasca observasi ini? Terima kasih Bu Esther selaku calon guru penggerak guru dan Bu Dewi selaku guru yang diobservasi. Saya sangat senang sekali, sangat bangga sekali berada di tengah-tengah ibu-ibu guru yang hebat sekali. Semoga dengan kegiatan ini nanti Bu Esther, Bu Dewi bisa mengajak teman-teman yang lain yang belum melakukan kegiatan ini untuk bersama-sama melakukan kegiatan seperti ini. Sehingga kita terus bisa memperbaiki pembelajaran kita ke anak. Sehingga kita bisa memfasilitasi anak itu sesuai dengan kebutuhan anak. Iya, benar. Itu sendiri. Sesuai dengan kebutuhan anak. Terima kasih Bu. Kegiatan pasca observasi ini keren. Dewi selaku guru yang diobservasi sebagai coach bisa menemukan sendiri solusinya. Iya. Dan Bu Esther juga sebagai coach bisa menggali potensi yang ada pada Bu Dewi. Syukurlah. Ya, terima kasih banyak Bu Rojila atas pendampingannya pada siang hari ini dan juga terima kasih banyak untuk Ibu Dewi. Kita semangat saling merefleksi, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Iya, terima kasih.